Pemirsa, lalu bagaimana hasil temuan Ombudsman terkait pagar laut di Tangerang? Sudah bergabung bersama kami anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak YK, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Salam berkah di Jumat berkah ini. Baik, Pak YK, ini kita lihat investigasi dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Jadi sejauh investigasi ini dilakukan, sudah ada publikasi juga kepada media, kepada publik. Ada tambahan hasil apa yang ditemukan, Pak? Ya, kemarin kami melakukan peninjauan objek sama-sama dengan berbagai kementerian dan instansi terkait untuk melihat sudut pandang. Jadi dengan demikian harapannya nanti di dalam pemeriksaan lebih lanjut, karena sudah ada persepsi yang sama, pemeriksaan bisa lebih cepat sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Dari sisi objek sebetulnya waktu saya tanggal 5 Desember ke sana dibandingkan dengan kemarin itu, memang beberapa pagar itu sudah mulai dibongkar, hilang gitu ya, sehingga akses nelayan semakin lebih mudah dibandingkan posisi di 5 Desember. Namun demikian, pagar masih secara umum masih berdiri kokoh di sana. Ombudsman Republik Indonesia fokusnya adalah pertama, karena yang kami awasi adalah terkait pelayanan publik, maka kami ingin memastikan agar nelayan tetap bisa nelayan kita bisa tetap melaut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga tidak jauh dari lokasi itu juga kami melihat ada upaya pengurugan, terutama di perairan tambak oleh kelompok tertentu, oleh masyarakat yang konon sudah membeli wilayah itu, dan juga namun demikian karena ada petambak yang memang masih bertahan di sana, tiba-tiba sungainya diuruk dan di belakangnya itu adalah pagar laut tadi. Nah, ini semua tentunya mengganggu gitu, karena ketika sungai diuruk, otomatis salinitas tambak menjadi tinggi dan tambak sudah tidak bisa beroperasi lagi saat ini di lokasi itu. Nah, jadi tujuan Ombudsman itu mengembalikan agar nelayan dan petambak bisa berusaha sedemikian rupa. Baik, berbagai temuan ditemukan oleh Ombudsman, diantaranya ada pengurukan di perairan tambak dan juga ada temuan soal potensi kerugian nelayan hingga 9 miliar rupiah ya. Apa saja komponen yang dihitung terkait dengan kerugian ini nanti kita akan bahas lagi, Pak YK. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda Metro Siang akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang dan masih terhubung anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika. Pak YK, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Ombudsman sebut bahwa pagar laut merugikan nelayan hingga 9 miliar rupiah. Nah, apa saja Pak komponen yang dihitung dalam nilai kerugian ini? Pertama, nelayan itu seminggu liburnya cuma 1 hari, gitu kan, sisanya melaut. Dan melautnya itu pulang pergi. Nah, gara-gara adanya pagar laut ini, waktu melaut menjadi lebih lama karena semakin lama di perjalanan gitu kan. Karena ada tambak-tambak, malam hari tidak ada lampu, sehingga harus menyusuri gitu kan. Dan penambahan waktunya itu berkisar 1 jam sampai 1,5 jam gitu kan. Nah, sehingga waktu melaut semakin sedikit. Waktu melaut semakin sedikit berarti tangkapan semakin sedikit. Kami hitung memang tidak melakukan sensus secara kasar saja. Para nelayan mengaku mengalami penurunan pendapatan sekitar Rp100.000. Sudah terhitung dengan gara-gara adanya ongkos transportasi yang meningkat karena waktu melaut makin lama. Nah, jadi kerugian sekitar Rp100.000 ini ya dikalikan saja sejak dari Agustus sampai sekarang, dikali 3.800 nelayan gitu kan. Nah, kami asumsikan tidak 3.800 karena mungkin tidak semua nelayan. Kami mengasumsikannya 1.500, maka ketemulah angka 9 miliar seminimalnya gitu. Nah, saya yakin angka aslinya jauh lebih besar daripada ini. Begitu, Mbak.
Baik, jadi kalau perkiraan kerugiannya mungkin lebih besar daripada yang dikira-kira Ombudsman saat ini, Pak Betul, YK. Ada lagi Pak YK yang menarik adalah mungkin publik perlu memahami, ini kan disebut oleh Ketua Ombudsman tanggal 16 Januari lalu kalau ada upaya memecah belah nelayan atau masyarakat yang tinggal di sana. Jadi bagaimana pemahamannya Pak? Apa yang terjadi sampai ada indikasi upaya memecah belah masyarakat di sana? Saya tidak pernah menyatakan itu ya, itu rasanya juga Ombudsman tidak pernah menyatakan itu. Namun pro kontra itu pasti ada dalam hal seperti ini karena apa? Satu bisa dibayangkan ya Mbak ya, sepanjang 30,6 kilometer itu ada pagar bambu dan itu berlapis. Butuh berapa bambu? 1 meter saja kalau diperlukan 6 bambu dikali 30 kilometer. Dikali lapisnya misalnya sampai 5 lapis, itu taksiran saya biayanya aja tidak kurang dari 30 miliar. Siapa yang mendanai ini? Siapa yang mendapatkan benefit dari sini? Pastinya muncul pro dan kontra. Dan oleh karena itu sebetulnya pemerintah harus hadir. Karena kalau seperti ini dibiarkan, khawatirnya terjadi eskalasi. Oleh karena itu Ombudsman masuk ke substansi. Substansinya sederhana. Pertama, sepanjang 30,6 kilometer ini, setelah kami cek dari ATR BPN, hak pengusahanya masih clear, tidak ada yang menguasai di sana. Artinya ini laut. Yang kedua dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup sudah dicek kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan tidak ada izin AMDAL. Artinya tidak boleh ada pemanfaatan ruang laut di situ. Dicek lagi di KKP, tidak ada juga izin pemanfaatan laut, tidak ada AMDAL, tidak ada izin. Hak penguasaan clear. Artinya apa? Ya ilegal. Ya kalau ilegal masa sih harus dilama-lamain. Pak YK, jadi karena ini sudah pada kesimpulan ini ilegal tapi masih belum dibongkar, masih lama sekali prosesnya belum dibongkar. Apakah salah satu faktornya adalah karena muncul kelompok masyarakat yang bernama Jaringan Rakyat Pantura yang mengaku sebagai orang yang memasang pagar di sana? Apakah benar ini temuan dari Ombudsman? Ya, kami tidak menyimpulkan siapa yang mengakui itu, tetapi kan mereka sendiri yang mendeklar, mengaku secara swadaya menancapkan bambu-bambu itu. Ya silahkan, karena begini, itu jelas tidak izin, ilegal. Ya kalau ilegal ya pidana, APH harusnya masuk. Nah pertanyaannya mengapa APH diam saja? Itu sepanjang 30 kilometer ngangkut bambu itu bukan tiba-tiba bambunya gaib ada di sana gitu kan. Pasti diangkut, ada mobilisasi gitu kan. Masa di sana desanya tidak tahu, camatnya tidak tahu gitu kan. APH di sana tidak tahu, aneh gitu ya. Itu naif banget begitu ya. Kalaupun bisa dianggap ini swadaya nelayan, mohon maaf, nelayan kita ini secara struktur ekonomi justru merupakan bagian nelayan masyarakat berpendapatan rendah. Rasanya kalau swadaya untuk hal yang tidak jelas, itu juga sangat tidak mungkin. Jadi aromanya ini memang sudah aroma pidana. Nah, Ombudsman tidak masuk ke ranah aroma itu, ke arah pidananya. Itu silakan APH, Ombudsman membuka saja. Nah, Ombudsman hanya ingin memastikan, yuk karena persoalan di sini ada layanan publik, nelayan dan petambak harus kembali lagi berusaha, maka tolong pemerintah secepatnya bongkar ini pagar, terus sungai yang diuruk kembalikan lagi fungsinya. Jangan ada pemaksaan gitu kan untuk menjual lahan tambak di sana. Nah, sehingga masyarakat tentunya bisa beraktivitas kembali normal sedia kala. Begitu, Mbak. Soal menjual hektar begitu ya, ada temuan juga tadi Anda sempat sampaikan Pak YK, ada pengurukan ratusan hektar di perairan tambak dan sebagian diantaranya sudah dijual. Apa sebetulnya temuan detail terkait dengan hal ini? Kemarin kami bersama dengan Kapolres, bersama dengan Kadipropam, bersama dengan PUPR, terus juga Dinas Perikanan, termasuk ATR BPN di sana mengunjungi. Masyarakat mengaku di sana terlontar pernyataan kami menjualnya ke PIK melalui notaris katanya. Tapi kan ini omongan masyarakat yang tentunya sekali lagi Ombudsman tidak perlu memverifikasi hal seperti ini karena itu bukan objeknya Ombudsman. Yang menjadi objeknya Ombudsman itu ada petambak yang masih berusaha tetapi tidak bisa berusaha karena sungainya diuruk. Karena itu kemarin kami minta agar segera ini dibuka lagi urukannya. Memang jika dibandingkan pada 5 Desember itu sudah diuruk.
Tapi kemarin ketika kami datang, entah karena ada ombudsman mau masuk ke sana, saya juga tahu tiba-tiba sudah dibuka lagi. Cuma sebagian kecil sungainya. Dan itu berdampak terhadap banjir gitu kan. Aneh juga ini sebetulnya bagaimana cara melakukan perencanaan seperti ini buruk sekali. Jadi merugikan masyarakat juga pada akhirnya karena areal pada kebanjiran. Akhirnya itu dibuka lagi, Mbak. Cuma belum kepada posisi perairan tambak seperti sedia kala sebelum waktu sebelum terjadi pengurugan ini pasca 5 Desember kemarin. Oke, jadi sekarang kalau menurut Anda mengapa masih belum dibongkar, belum dibuka semuanya? Padahal sudah ada instruksi presiden, ada tekanan dari berbagai pihak. Apa yang menyebabkan proses ini jadi lama? Padahal ini hanya masalah administratif saja, Pak Eka. Betul sekali ya, tentunya kewibawaan negara dipertaruhkan di sini, kewibawaan presiden juga dipertaruhkan di sini. Semakin lama berarti kewibawaan presiden, kewibawaan pemerintah dipertaruhkan. Dan justru ombudsman di sini meminta agar segera layanan publik dilakukan, agar disitulah bukti bahwa pemerintah hadir. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan lagi yang harus memperlama persoalan ini, karena justru kami khawatir semakin diperlama persoalan ini justru eskalasi nanti semakin tidak terkontrol lagi. Kemarin KKP akan berjanji dalam 1-2 hari, karena ini baru 2 hari yang lalu, segera akan melakukan rapat koordinasi terkait pembongkaran. Nah, kita tunggu saja nanti pernyataan dari KKP, mudah-mudahan minggu depan sudah mengarahnya ke arah sana. Karena berdasarkan kemarin setelah hasil hasil diskusi dan hasil beberapa kesimpulan yang kami sepakati bersama dari KKP mengatakan dalam 1-2 hari ini akan melakukan rapat koordinasi terkait pembongkaran. Jadi arahnya sudah pembongkaran. Cuma persoalan teknis karena ini juga persoalan biaya dan lain sebagainya sehingga harus dikoordinasikan secara lebih baik lagi. Oke, baik, kita masih menunggu dari KKP untuk melakukan tindak lanjut ya Pak YK, apakah membongkar atau tidak. Tetapi untuk subjek yang memasang, apa sebetulnya sanksi yang pantas diterapkan untuk pihak yang memasang pagar bambu sepanjang 30,16 km tersebut? Ya, tentunya kalau untuk menjawab itu KKP, APH itu yang harus memiliki kompetensi untuk menjawab. Yang jelas kan kesimpulannya sudah tidak ada izin, berarti ilegal. Yang namanya ilegal berarti tidak pidana. Tegakkan dong hukum di situ gitu. Apakah dari Ombudsman juga berusaha untuk mendorong supaya penegak hukum bisa tegas Pak untuk menindak hal-hal yang seperti ini? Karena ini kan prosesnya panjang, banyak yang menaruh kecurigaan di dalam kasus ini. Pasti kami perlu diketahui bahwa yang melakukan investigasi ini adalah Ombudsman Perwakilan Banten. Saya sebagai penanggung jawab di pusat menyampaikan dan telah memberikan arahan agar investigasi ini segera dituntaskan dalam waktu 1 minggu ke depan. Dan di dalam nanti rekomendasi ataupun tindakan korektif ya. Dalam tindakan korektif nanti yang akan disampaikan salah satunya nanti akan diberikan catatan-catatan bahwa ada upaya mengarah kepada pidana dan pembiaran yang oleh karena itu APH harus turun tangan. Gitu. APH harus betul-betul menegakkan kewibawaannya untuk mengusut siapa di balik ini semua. Gitu. Ya kalau memang itu diperlukan untuk pembangunan misalnya proyek entah itu perumahan ataupun apapun kan prosedurnya sudah jelas, penuhi saja prosedurnya, jangan ugal-ugalan seperti ini. Baik, jangan ugal-ugalan seperti ini, langkah tegas diperlukan untuk menjaga kewibawaan bangsa. Ya, terima kasih anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Pak YK.